Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi dengan kami di acara Jeda Kampus dengan saya Mahluk Kafir Rizal, dan kali ini kita kedatangan tamu yaitu Mas Bayu. Bagaimana Mas Bayu? Alhamdulillah Sehat ya? sehat sehat sehat. Kali ini kita akan membahas tentang desain grafis. Mungkin dari teman-teman belum banyak mengenal dari Mas Bayu. Boleh kenal dulu Mas? Baik, perkenalkan teman-teman, nama saya adalah Muhammad Bayu Fadilah. Itu nama lengkapnya ya. Kalau nama panggilan biasa dipanggil dengan Bayu. Uyap juga bisa. Ya, Itu oke. semester 7 jurusan ilmu komputer. Bentar lagi skripsi. Semoga lulus tepat waktu dan di waktu yang tepat ya. Amin. Untuk alamat saya berdomisili di Kabupaten Blitar, lebih tepatnya di Dusun Skorjo, Kecamatan Gandusari, desanya Tambakan. Untuk desain grafis sudah lama Mas? Kalau desain grafis sendiri aku mulai tahun 2000 ya. Pokok SMK. Nggih. SMK kelas 2 itulah. Itu sudah mulai suka sama desain grafis. Oh, berarti sudah lama berarti nggih. Lumayan. Jam terbangnya sudah banyak gitu. Rada. Oke, kenapa Mas alasannya lebih tertarik dengan desain grafis? Karena aku itu sukanya desain. Jadi dulu itu awal mula aku suka desain grafis itu pas di pondok. Dulu kan aku di Nggih. pondok. Nah, di pondok itu kan jarang tuh ya yang bisa desain-desain gitu kan jarang. Nggih. Dan kebetulan aku suka sama kayak Ngedit-ngedit gitu. ngedit, bikin gambar Bikin kayak pamflet. gitu. Ya, kayak gitu. Sampul terus akhirnya mulai dari situlah suka sama desain grafis. Oke, oke. Berarti sudah mendalami lah yang kamu. Lumayan. Oke, karena di sini Mas Bayu sudah sekitar hampir berapa Mas? Berarti sudah lama Berapa banget ya. tahun ya? 2000 berapa itu? Ya, sudah lama terjun di dunia desain grafis. Ya, lumayan. Coba sedikit dijelaskan apa sih itu desain grafis biar teman-teman tahu apa sih desain grafis itu. Kalau menurut saya ya, desain grafis itu suatu kegiatan kreatif yang tujuannya itu membuat karya yang fungsional terus estetis. Jadi memiliki fungsi dan juga nilai estetika. Gitu. Terus eh, desain grafis sendiri itu nggak melulu tentang penataan teks gitu enggak. Jadi lebih ke visualnya, penataan tata letak, gambar, terus pemilihan warna, font, terus animasi, elemen-elemen itu juga kayak gitu. Terus kan biasanya orang-orang yang berkecimpung di dunia desain grafis itu kan biasa kita sebut graphic designer. Ya. Terus graphic designer itu nggak hanya tentang orang yang mendesain kayak pamflet, terus poster kayak gitu. Jadi desainer itu juga ada yang logo, terus vektor. Vektor itu kayak animasi-animasi kayak gitu. Oke. Untuk membuat desain grafis sendiri itu memerlukan software apa Mas? Maksudnya harus pakai komputer kah atau bisa lewat HP atau menggunakan aplikasi apa? Itu bisa pakai HP juga bisa. Kalau untuk software itu kan biasanya di laptop atau komputer ya. Sebenarnya software itu ada banyak, ada seperti Adobe Illustrator, Photoshop, CorelDRAW dan lain-lain kayak gitu. Kalau kebetulan saya yang di software itu pakai Adobe Illustrator itu, terus Photoshop sama CorelDRAW. Terus kalau untuk di Android, HP kentang kayak gini, buat temen-temen nggak ada alasan, saya pengen ngedit, pengen ini, nggak ada device, nggak ada, jangan. Jadi pakai HP pun kalian sudah bisa. Jadi kalau di Android itu saya pakai Infinite Design. Ya, Infinite Design itu kayak kalian gambar di HP itu, nggak perlu tablet, nggak perlu apa, kalian pakai HP
Xiaomi 4A yang sekarang harganya 400-500 ribu itu sudah bisa, kalian sudah bisa desain. Berarti memulai dengan mentahan berarti. Ya, bisa. Ya, kalau yang praktis kan pakai Canva. Ya, itu sudah praktis banget, mudah banget itu kalau pakai Canva. Eh, menurut Mas Bayu nih, keterampilan apa sih yang harus dimiliki oleh seorang desain grafis? Keterampilan, kalau keterampilan menurut saya cuma satu, sabar Sabar. sama telaten itu aja sih. Kalau keterampilan lain-lain itu tergantung penguasaan personal ke sebuah softwarenya. Biasanya pakai software apa itu kan biasanya lebih efektif seseorang kalau pakai software ini. Contoh pakai Photoshop, dia lebih menguasai Photoshop jadi lebih efektif, nggak perlu keterampilan yang gimana-gimana. Kalau contoh masking kayak gitu kan butuh telaten toh, butuh kesabaran kayak gitu. Oke. Karena tergantung misalnya desain grafis itu menggunakan imajinasi juga Mas. Ya, betul. Inspirasinya itu yang sulit tuh pasti. Ya, yang sulit itu kekreatifan seorang kan beda-beda dan itu juga tergantung mood juga. Mood mempengaruhi kualitas desain seseorang juga. Oke Mas, di sini kan kalau desain grafis itu pasti mengikuti tren-tren di zaman sekarang, ya kan? Tren itu kan terus berkembang, terus berubah-ubah. Itu bagaimana Mas Bayu menyesuaikan dari tren-tren di saat ini dengan desain-desain yang Mas Bayu ciptakan? Yang pasti kita harus sebisa mungkin mengikuti tren-tren desain ini. Jadi kalau seumpama tahun 2020 nih, tren desainnya cyberpunk. Dan sekarang tahun 2023 trennya seumpama retro-retro kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kita harus mengikuti tren desain. Tapi juga nggak melulu harus mengikuti juga nggak apa-apa. Tapi sebisa mungkin. Disesuaikan dengan tren yang ya betul tapi juga ini sesuai keinginan klien. Klien mintanya desain seperti apa, tema seperti apa, tren seperti apa, jadi kita juga harus mengikuti apa yang diinginkan klien gitu. Dari banyak proyek yang Mas Bayu kerjakan, mungkin ada yang sulit atau dikategorikan susah gitu untuk dikerjakan. Kalau yang susah bukan lebih ke desainnya sih, lebih mengembalikan moodnya itu tadi. Ya sama klien yang terlalu banyak minta revisi itu. Yang sulit itu kliennya. Ya betul. Oke. Berarti memang kalau desain grafis itu kalau sudah memiliki ahlinya bisa dikatakan mudah lah, tergantung dengan mood, inspirasi, inovasi dan juga klien yang meminta. Betul. Baik Mas Bayu, apa sih ketakutan dari seorang desainer itu? Kalau ketakutan sih kalau menurut saya ini klien yang terlalu banyak minta revisi. Itu menurut saya ketakutan terbesar sih kalau menurut saya. Kalau untuk mengatasi tersebut, kalau saya ini ketika klien memesan desain, tak buatkan press listnya. Jadi paket-paket. Kalau paket seumpama harga 5.000 segini dengan revisi berapa kali, seumpama revisi 2 kali. Jadi bisa mungkin kita mencari informasi dari klien memberikan informasi semaksimal mungkin, terus kita mendapatkan informasi, kita buat desain, kita batasi revisi 2 kali kayak gitu contohnya. Terus kalau seumpama di harga 10.000 revisinya 3 kali dan seterusnya kayak gitu. Biasanya sih saya gitu. Meminimalisir pertanyaan dari klien. Ya, betul. Oke. Baik, Mas. Sebagai seorang desainer yang memiliki pengalaman yang banyak dan juga sudah mendalami dari desain grafis, mungkin bisa dijelaskan sedikit ke teman-teman bagaimana sih proses pembuatan atau pengerjaan sebuah proyek desain? Mungkin dari langkah-langkahnya awalnya cari apa? Kalau untuk langkah awal, paling awal ini ya, itu sebaiknya ini mencari referensi desain dulu. Jadi kayak lebih banyakin melihat desain seseorang gitu. Jadi kita memakai konsep ATM, amati, tiru, modifikasi.
Ya, jadi kalau AT aja amati tiru itu nanti kita bisa kena plagiasi. Jadi kita harus modifikasi. Boleh, boleh. Kita meniru boleh, tapi harus dimodifikasi ya, harus dikasih apa kayak gitu. Kalau untuk langkah-langkah, ya pertama itu tadi lebih banyakin cari referensi, terus ide kan lebih terpancing ingin membuat kayak gini gitu. Terus kalau proses pembuatan mungkin seperti biasa ya, pemilihan kanvas, pemilihan ukuran rasio itu, terus informasi apa yang ingin disampaikan, terus pemilihan warna yang pas, jadi nggak terlalu ngejreng, nggak terlalu gelap dan lain-lain kayak gitu. Perpaduan warna harus Pas lah. pas ya gitu. Proporsi warna harus pas. Oke. Jadi pemilihan background juga perlu. Kalau font itu tergantung sama tema yang diinginkan. Jadi Gitu. menyesuaikan dari Betul, tema dan betul juga menyesuaikan. menyesuaikan kliennya. Juga betul menyesuaikan klien inginnya seperti apa. Jadi contoh membuat ini desain banner Maulid Nabi gitu ya, seumpama gitu. Jadi pemilihan background ya sebisa mungkin contoh kayak masjid atau vektor-vektor Islami kayak gitu. Terus fontnya yang Arab tapi Latin kayak gitu. Jangan kok acara Maulid Nabi tapi backgroundnya cyberpunk gitu, visualnya orang gitar kayak gitu jangan. Jadi sebisa mungkin kita menyesuaikan ya betul tema, terus elemen-elemen yang di dalamnya harus menyesuaikan tema. Soalnya tergantung klien juga mas. Soalnya kadang ada klien itu yang kita sesuaikan dengan tren saat ini, kita sesuaikan dengan temanya, ternyata tidak sesuai dengan yang diinginkan. Ya betul klien minta ini. Nah, berbeda dari yang lain lah. Ya. Saya juga pernah dulu ada customer itu minta disuruh buatkan desain. Mas buatkan desain gitu. Sudah disesuaikan dengan yang sekarang, misal temanya apa gitu. Nggak mau. Minta yang lebih simpel atau yang lebih berbeda. Wah ini emang repot. Tapi kalau nggak diturutin ya malah marah. Ya betul. Selanjutnya apa sih mas yang menjadi pembeda antara desain efektif dan desain kurang efektif menurut hasil? Kalau dari hasilnya efektif tidak efektifnya buat hasil ini mungkin lebih ke bagus dan tidak bagusnya desain gitu. Ya kasarnya gitu. Ya kalau bagus tidaknya desain itu menurut saya nggak ada mas. Itu tergantung bagus tidaknya desain, tergantung siapa yang melihat. Sudut pandang orang berbeda. Ya betul, sudut pandang orang berbeda-beda. Orang A mandang desain ini bagus, tapi orang B mandang desain ini kurang kok gini gitu. Jadi sudut pandang itu beda-beda setiap orang. Jadi penilaian barang tidak bisa disamakan. Betul. Orang yang lain. Betul. Baik, mungkin Mas Bayu mengerti atau mengenal dengan perbedaan apa sih perbedaan dari desain grafis dan juga desain komunikasi? Desain grafis dan desain komunikasi. Kalau desain grafis itu yang biasa teman-teman sebut dengan DKV ya. Desain komunikasi visual. Kalau untuk DKV itu biasanya lebih berfokus mengomunikasikan sebuah ide, pesan atau informasi kepada audiens. Itu berupa visual. Kayak gitu. Terus kalau desain grafis itu berfokus pada pembuatan ini gambar kayak vektor terus logo kayak gitu kalau desain grafis itu. Baik, berarti antara desain grafis dan juga desain komunikasi itu memiliki perbedaan yang sangat jelas mas. Ya, desain grafis itu kan penyampaiannya lewat gambar yang dibuat kayak dalam proyek desainnya lah. Ya, kalau betul. Desain komunikasi itu lebih ke penyampaian. Ya, informasi apa yang ingin disampaikan kayak gitu melalui visual. Baik. Karena desain grafis ini identik dengan gambar, apakah seorang desain grafis itu harus menggambar secara manual, Mas? Kalau
Menggambar secara manual menurut saya nggak harus ya. Oke. Soalnya media dalam menggambar manual sama di device itu berbeda. Berbeda. Ya. Kanvasnya itu berbeda. Jadi menurut saya nggak harus bisa menggambar. Saya aja nggak bisa gambar manual. Oke. Jadi karena ini device sama kertas umpama ya, Oke. itu lebih mudah di device umpama di HP nih. Gambar, seumpama gambar pohon, seret gini. Seumpama kecoret sedikit kan bisa diundo Oke. gitu. Iya, iya. Nah, kalau sedangkan gambar manual, seumpama di kertas gitu, harus sekali gambar nih seharusnya. Kalau gambar set kecoret, ya udah ganti Lagi. ya, Oh, iya, dari kayak awal. gitu. Oke. Baik Mas Bayu, apa yang Mas Bayu lakukan ketika ada klien yang kurang suka dengan hasil desain yang Mas Bayu buat? Kalau menurut saya lebih baik sebisa mungkin kita memaksimal desain kita. Seumpama klien minta desain seperti ini, ya sebisa mungkin kita menggali informasi klien seperti apa yang diinginkan, desain seperti apa yang diinginkan, terus kita sebisa mungkin memaksimalkan desain itu. Dengan cara ini, kalau menambah ide seperti yang saya katakan tadi, mencari referensi, melihat gambar desain orang, kayak gitu. Ya. Nambah pandangan lah. Ya, betul, menambah wawasan pandangan kita, desain kita harusnya seperti apa, kayak gitu. Baik, Mas, setiap orang kan memiliki yang tadi disampaikan sudut pandang yang berbeda. Mungkin ada orang yang memang tidak suka atau dengan ciri khas atau hasil desain dari sampean itu kurang suka. Misalnya kok gini, kurang gini, gitu. Respon dari Mas Bayu gimana? Ada orang yang tidak suka, memang tidak suka, bukan karena mungkin memang orangnya tidak suka dengan Mas Bayu atau gimana? Respon dari Mas Bayu gimana? Kalau dari aku sih ya wes Biasa gitu. biasa aja gitu sih. Tapi kita jangan terlalu bodoh amat, juga jangan terlalu mengambil hati. Jadi yang baik kita buat koreksi, yang jelek ya udahlah kayak gitu. Bisa buat kedepannya bisa perbaiki lagi. Betul. Jadi bisa menambah kualitas desain, kualitas diri kita sendiri juga. Benar. Baik, biasanya kan Mas, kalau ada klien yang meminta itu kan ada revisi gitu kan. Mungkin dari Mas Bayu apakah nggak suntuk atau nggak jenuh gitu nunggu klien minta revisi, sedangkan revisinya itu pasti ada yang ini berbeda dari konsep yang awal atau gimana? Mungkin Kalau suntuk sih pasti ya. ya, Jenuh pasti, budrek pasti itu, pasti. Kalau untuk mengatasi itu ya tak press list kayak seperti tadi. Dengan harga segini, revisi berapa kali, harga segini, revisi berapa kali. Jadi membatasi klien untuk lebih minta revisi. Seumpama di revisi kedua nih sudah sesuai yang diinginkan klien. Tapi klien minta revisi lagi, seumpama berubah pikiran, tak bikin gini ya, Mas. Desainnya nggak jadi kayak gini, tapi jadinya kayak gini. Ya udah nggak bisa karena sampean sudah ambil press list yang segini dengan revisi segini kayak gitu untuk membatasi klien lebih minta revisi lagi. Mungkin apa hal yang bikin Mas Bayu semangat dalam pengerjaan desain grafis atau merespon atau menunggu klien yang meminta revisi gitu? Kalau Semangat. Kalau yang bikin semangat ini, kalau saya sendiri, saya kan lebih suka kalau hasil karya saya itu dipakai orang. Itu yang bikin saya semangat. Jadi karya saya itu dikenang orang, dipakai orang, dilihat orang banyak, kayak itu kan lebih semangat, lebih suka tau gitu kayak gitu. Itu kayaknya nggak tahu nih. Oh ya, betul. Baik teman-teman, ini ada sedikit Q&A dari Instagram Himakom. Ada teman-teman yang bertanya, ini dari Diaul Haq Robi. Apakah ada pelatihan desain grafis sampai mahir seperti
menggunakan Adobe Photoshop dan CorelDRAW untuk teman-teman Himakom? Kalau untuk pelatihan, kalau menurut saya terserah ya, buat teman-teman yang ingin belajar juga boleh sampai mahir. Bukan pelatihan sih. Kalau bahasa saya, menurut saya lebih baik belajar bersama. Oh iya, Jadi kita sharing-sharing. Kalau teman-teman mau ada juga kita adakan juga bisa. Kembali lagi ke teman-teman Himakom, diadakan apa enggak, oke. terserah. Ya, ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari setengah underscore manusia. Pertanyaan gini Mas, sebenarnya desain grafis sama seni itu sama apa tidak? Kalau menurut saya sama. 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 Seni itu kan nggak hanya tentang nari, teater, rupa-rupa termasuk ke desain grafis kalau menurut saya ya. Jadi desain itu termasuk seni. Apa yang kita karyakan itu termasuk seni Iya. kalau menurut saya ya. Berarti bisa dikatakan seni lah ya. Ya, betul. Karena kita menyampaikan apa yang kita inginkan ke dalam suatu gambar. Betul. Oke, langsung saja dari Mas Bayu ada closing statement yang ingin disampaikan di akhir jeda kampus kali ini. Buat teman-teman yang ingin belajar desain, kalian nggak usah banyak alasan kayak kekurangan device, nggak bisa gambar, nggak bisa desain, nggak usah. Kalian mulai aja dulu, kalian gambar-gambar apa aja dulu, kayak kalian moto gelas, terus kalian buat vektor gitu aja dulu nggak apa-apa. Terus kayak desain-desain pamflet, sebisanya aja. Nanti seiring berjalannya waktu, kalian lihat YouTube, kalian sharing-sharing sama temen, itu bisa menambah skill kalian. Gitu aja. Berjalannya waktu Mas. Ya, betul. Seiring berjalannya waktu, jam terbang menurut saya juga perlu. Itu kalau untuk keterampilan, nggak perlu keterampilan yang gimana-gimana, cukup telaten, sabar gitu aja. Terus di setiap desain, sebagus-bagus apapun desain, itu pasti ada aja orang yang nggak suka. Sejelek-jeleknya desain, itu pasti ada orang yang suka. Nah, mantap, mantap. Apa kesimpulan dari ini semua yang bisa kita dapat? Yaitu ketika kita ingin menjadi seorang desain grafis, jangan takut untuk memulai karena desain grafis tidak harus menggunakan komputer. Itu salah satunya. Dan juga kita bisa memulainya menggunakan HP, ya tidak harus bagus. Untuk menambah pandangan dan juga ide kreativitas kita bisa melihat dari hasil desain orang lain dengan menerapkan konsep ATM, amati, tiru, dan juga modifikasi. Sehingga kita dapat menambahkan ide desain yang kita buat. Seiring berjalan dengan waktu, maka kemampuan dalam membuat desain akan terus berkembang. Maka dari teman-teman yang mau memulai dalam dunia desain grafis, jangan takut untuk memulai karena untuk memulai desain grafis sangatlah mudah. Tergantung dengan diri kita sendiri untuk mengembangkan dan juga untuk belajar agar menjadi lebih baik lagi. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share di YouTube Himakom. Di sini saya akhiri. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Jeda Kampus berikutnya. Dadah.